Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriawan Ramadan dengan NIM 41423010012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal mengenai desain IoT yang sudah diberikan. Soal ini terdiri dari dua gambar, dan kita diminta untuk menjelaskan bagaimana sistem IoT bekerja di dalam rumah, lengkap dengan perangkat-perangkat apa saja yang digunakan serta bagaimana pengendaliannya. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang apa itu IoT. IoT adalah konsep di mana perangkat-perangkat elektronik saling terhubung melalui internet untuk saling bertukar data dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Contohnya, kita bisa menyalakan lampu, membuka pintu, atau mematikan kipas hanya lewat aplikasi di HP kita. Teknologi ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk rumah pintar atau smart home. Sekarang kita masuk ke soal satu. Dari gambar pertama bisa kita lihat ada beberapa ruang di rumah. Ini warnanya berbeda-beda, yaitu ada ruang tamu, kamar utama, ada kamar anak, ada garasi, ada ruang dapur, ada ruang teras, dan lain-lain. Setiap kamar harus mempunyai 3 perangkat IoT. Jadi saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Ruang tamu. Di ruang tamu ini ada beberapa perangkat. Yang pertama itu ada lampu utama, bisa dinyalakan otomatis saat malam atau ketika ada orang lewat menggunakan sensor gerak. Yang kedua itu ada pintu otomatis, dapat dibuka atau ditutup dari smartphone. Yang ketiga itu ada kipas angin, bisa diatur kecepatan atau timernya dari aplikasi. Yang kedua itu kamar tidur anak. Lampu tidur anak bisa menyalakan otomatis saat jam tertentu. Yang kedua itu ada pintu kamar, dapat dikunci otomatis jika ada jadwal belajar atau tidur. Yang ketiga itu ada speaker atau suara pengantar tidur, bisa dikendalikan dari HP orang tua. Yang ketiga itu ada kamar tidur utama. Yang pertama itu ada lampu kamar utama. Yang kedua ada pintu. Yang terus yang ketiga itu ada AC atau kipas angin, bisa dihidupkan sebelum penghuni masuk kamar. Lalu selanjutnya ada ruang dapur. Di sini ruang dapur terdapat 3 perangkat. Yang pertama itu ada lampu otomatis, ada jendela otomatis, dan ada siren. Selanjutnya di sini ada teras. Teras ini terdapat 3 perangkat. Yang pertama itu ada lampu teras otomatis. Yang kedua itu ada CCTV, bisa diakses dari HP sebagai sistem keamanan. Yang ketiga itu ada sensor gerak. Jika ada orang lewat malam, jika ada orang lewat malam hari, lampu menyala dan kamera aktif. Yang terakhir itu ada garasi. Garasi itu terdapat pintu gerai otomatis dan lampu garasi, dan terakhir itu ada kendaraan bermobil. Dan selanjutnya ada kamar mandi. Kamar mandi ini ada 3 perangkat. Yang pertama itu ada pintu otomatis dan lampu. Yang terakhir itu ada flash speaker. Semua perangkat ini terhubung ke router WiFi dan terhubung ke internet. Lalu dari internet kita bisa akses semua melalui smartphone atau laptop menggunakan aplikasi seperti Billing, Tuya, atau Google Home. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada perangkat-perangkat ini. Yang pertama itu kita membutuhkan sebuah home gateway. Lalu yang kedua itu kita membutuhkan laptop atau tablet. Di tablet ini kita akan konfigurasi untuk menyambung ke home gateway. Ini kita copy,
masuk ke tablet. Remote ini kita ganti dengan yang tadi kita copy. Lalu saat ini sudah terhubung tablet ke komputernya, lalu kita konfigurasi satu persatu perangkat IoT ini. Dari mulai ruang tamu terlebih dahulu. Untuk non kita ganti ke home gateway. Lalu selanjutnya kita ke kamar tidur utama. Lalu selanjutnya kita ke ruang dapur yang berwarna biru ini. Selanjutnya kita ke teras. Selanjutnya kita ke kamar mandi. Selanjutnya kita ke garasi. Selanjutnya kita ke kamar tidur anak.
Itu semua sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita masuk ke tablet, ke serial monitor atau IoT monitor. Kita login. Nah, semua sudah terdeteksi untuk perangkat-perangkat IoT-nya. Selanjutnya kita akan nyalakan satu persatu. Kita lihat sini lampu sudah menyala. Jika semua sudah terkoneksi, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2. Selanjutnya masuk ke soal nomor 2 yang merupakan desain sederhana dari kendali lampu menggunakan IoT. Jadi gambar kita bisa lihat ada 4 lampu di kamar, ruang tamu, dapur, dan teras. Semua lampu terhubung ke perangkat bernama DLC100, yaitu pengendali lampu pintar. DLC100 ini terkoneksi ke jaringan WiFi rumah. Smartphone juga terhubung ke WiFi akan menjadi pengendali lampu tersebut. Melalui aplikasi di HP, kita bisa melihat, menyalakan atau mematikan lampu kamar dari luar rumah, mengatur jadwal lampu teras menyala otomatis saat jam 6 sore, menyimpan mode hemat energi yang akan meredupkan semua lampu di atas jam 10 malam. Ini adalah contoh sistem yang lebih sederhana, tapi prinsip sama seperti soal nomor 1. Semua perangkat terhubung ke internet dan dikendalikan secara jarak jauh. Di sini ada keuntungan IoT. Dengan IoT ada banyak manfaat. Efisiensi energi, lampu dan perangkat mati otomatis saat tidak digunakan. Keamanan, ada sensor CCTV yang bisa kirim notifikasi ke HP. Kenyamanan, bisa mengatur semuanya dari mana saja bahkan saat di luar kota. Semua nyatanya bisa dilihat di smartphone modern seperti yang menggunakan Axela, Google Lens, atau Xiaomi Home. Jadi, di sini saya akan melakukan konfigurasi lampu-lampu tersebut akan nyala. Pertama itu kita ke home wifi, kita copy home gateway. Kita masuk ke ruang kamar dan masuk ke wireless node. Ini kita rubah menjadi home gateway.
Selanjutnya kita masuk ke IoT monitor. Kita masuk ke menu login. Di sini sudah terdeteksi untuk ruang kamar, ruang tamu, dapur, dan teras. Selanjutnya kita akan menyalakan lampu-lampu tersebut. Lihat ini sudah menyala. Kita bisa ngatur di sini terang dan bisa terang banget. Demikianlah soal nomor 2 ini yang sudah saya konfigurasi. Di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu IoT adalah solusi teknologi masa kini yang bisa diterapkan di rumah untuk kendali perangkat elektronik secara otomatis dan jarak jauh. Dengan desain seperti pada soal 1 dan 2, kita bisa memahami konsep dasar sistem IoT dan bagaimana pengaplikasiannya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.